Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum masuk pada kewirausahaan, marilah kami mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Saihan Nabawi. Yang kedua, saya sendiri, yaitu Muhammad Istobir Fuadi. Yang ketiga, ada Endra Pratama. Dan keempat, ada Dwi Purnama Sidik. Menurut Kasmir, wirausahawan adalah seorang yang berjiwa pemberani, yang berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik wirausahawan. Di antaranya adalah yang pertama itu dream. Seorang wirausahawan harus punya mimpi. Yang kedua, decisiveness. Seorang wirausahawan harus bisa menentukan apa yang dia ambil. Yang ketiga, seorang wirausahawan harus doers, atau bekerja atau melakukan apa yang dia bisa. Yang keempat, determination. Seorang wirausahawan harus mempunyai determinasi yang tinggi. Yang kelima, dedikasi. Seorang wirausahawan harus mempunyai dedikasi yang tinggi. Selanjutnya yang keenam, seorang wirausahawan harus detail. Yang ketujuh, seorang wirausahawan harus loyal. Yang kedelapan, seorang wirausahawan harus bisa mengubah takdirnya. Yang kesembilan, seorang wirausahawan harus mencari untung dengan apa yang dilakukannya. Yang kesepuluh atau terakhir, seorang wirausahawan harus mau berbagi dengan yang lain, entah itu ilmu ataupun yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek jiwa seorang wirausaha. Jiwa seorang wirausaha memiliki beberapa aspek. Yang pertama, seorang wirausaha pada jiwanya itu lebih suka risiko yang moderat. Yang kedua, menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dengan tujuan utama adalah pencapaian prestasi. Yang ketiga, itu locus of control internal. Yang keempat, kemampuan inovasi dan kreativitas. Yang kelima, wirausahawan cenderung berpikir panjang. Dan yang terakhir, seorang wirausahawan biasanya mandiri. Faktor pengaruh jiwa seorang wirausahawan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Jika seseorang tidak mendapatkan modal dari pemerintah atau dari sarana mereka sendiri, maka gagasan seorang pengusaha mungkin tidak pernah akan mendapatkan bentuk. Kenapa dibilang mungkin? Karena saat ini, dengan kemauan yang kuat dari seorang pengusaha, membuat sebuah usaha tanpa modal itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Yang kedua adalah faktor sosial. Seorang pengusaha datang dengan ide mereka yang berbeda, yang tidak selalu akan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah faktor budaya. Ada banyak inovasi yang tidak didukung oleh front budaya suatu bangsa. Bahkan, ada banyak pengusaha yang harus mengambil giliran lain untuk menyesuaikan etika budaya yang bisa mendapatkan keuntungan. Faktor yang selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya. Ada berbagai sumber daya yang harus ada, seperti ketersediaan teknologi, bantuan keuangan, dukungan keluarga, dan ruang untuk bekerja pada imajinasi yang diinginkan oleh pengusaha. Yang terakhir adalah faktor yang sangat mempengaruhi bagi seorang wirausaha adalah dari dukungan keluarga. Jika keluarga tidak mendukung selama perjuangan seorang wirausahawan, maka itu akan menghasilkan ide-ide yang hancur. Selain itu, latar belakang keluarga juga sangat penting. Seorang pengusaha dari keluarga bisnis akan siap mendukung ide-ide startup yang akan muncul. Sementara keluarga layanan kelas menengah akan memikirkannya berulang kali. Berikut ini adalah model dari jiwa seorang wirausahawan. Yang pertama, seorang wirausahawan itu seorang yang percaya diri.
Karena kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya kepada dirinya sendiri. Yang kedua, seorang wirausahawan itu berorientasi kepada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Lalu seorang wirausahawan itu berani mengambil risiko. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang datar atau yang kurang menantang. Yang pertama adalah woman entrepreneur. Ini adalah pengusaha dari kalangan wanita. Saat ini banyak wanita yang terjun ke dalam dunia bisnis. Banyak alasan yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah ingin membantu perekonomian keluarga. Yang kedua adalah minority entrepreneur. Kaum minoritas, terutama di negara Indonesia, kurang memiliki kesempatan kerja di lapangan pemerintahan, sebagaimana layaknya warga negara pada umumnya. Ini adalah faktor yang mendorong para kaum minoritas untuk melakukan usaha. Yang ketiga adalah immigrant entrepreneur. Ini adalah orang-orang pendatang yang memasuki suatu daerah. Biasanya sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Oleh karena itu, mereka lebih banyak berdagang yang dimulai dari nol untuk mendukung perekonomian dan mendukung taraf hidup mereka. Lalu selanjutnya yang keempat adalah part-time entrepreneur. Memulai bisnis untuk mengisi waktu luang atau part-time merupakan pintu gerbang untuk berkembang menjadi usaha besar. Bekerja part-time tidak mengorbankan pekerjaan di bidang lain. Misalnya, seorang pegawai pada sebuah kantor mencoba untuk mengembangkan hobinya untuk berdagang atau hobi yang lainnya. Yang kelima, ada family-owned business. Suatu keluarga biasanya membuka berbagai jenis cabang dan usaha. Mungkin saja usaha keluarga ini dimulai lebih dulu oleh bapak, dan setelah usaha bapak maju lalu dibuka kantor cabang dan dikelola oleh ibu, sampai turun-temurun ke anaknya pula. Yang keenam adalah home-based entrepreneur. Ada pula ibu-ibu rumah tangga yang memulai bisnisnya dari rumah tangga. Misalnya ibu-ibu yang pandai membuat kue dan aneka masakan, kemudian ia mengirim kue-kue tersebut ke toko eceran di sekitar tempatnya. Akhirnya usahanya makin maju dan makin mendapatkan banyak keuntungan. Yang terakhir adalah co-preneurs. Co-preneurs dibuat dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan yang didasarkan atas keahlian masing-masing orang. Orang-orang yang ahli di bidang ini diangkat menjadi penanggung jawab divisi-divisi tertentu dari bisnis yang sudah ada. Yang pertama, kejarlah target dan tujuan yang relevan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Tentu itu harus sesuatu yang bisa dicapai. Yang kedua, siapkan diri untuk menerima berbagai risiko dan berbagai masalah di depannya. Karena tidak mungkin sesuatu yang kita jalani itu akan tanpa masalah sama sekali. Yang ketiga, dalam membangun usaha, kegagalan bukanlah hambatan, melainkan proses menjadi lebih mandiri dan dewasa dalam menentukan pilihan. Begitulah beberapa pembahasan yang telah disampaikan oleh kami. Beribu kata maaf kami lontarkan jika ada kesalahan kata yang tidak kami ketahui. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.